ya Tuhan. Engkau sendiri memperlengkapi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, biar firman-Mu pagi hari ini membawa bekal buat setiap kami. Memperlengkapi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, ajari setiap kami. Supaya kami boleh mengerti, tambah mengerti apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus. Mari bukakan Roh Kudus. Roh Kudus kuasai tubuh, jiwa, roh kami. Telinga kami, mata kami, mulut kami. Kami percaya semuanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya pernah berkata, pengakuan iman pun kita berkata, dengan sayapnya Dia menudungi setiap kita. Dengan kepak sayapnya. Betul saudara? Ini adalah suatu perumpamaan saudara. Dan kalau saya boleh berkata, itu ada arti katanya, maksudnya bukan arti katanya. Itu artinya itu adalah antropomorfis. Belum pernah dengar ya saudara ya? Antropomorfis. 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 Itu mengibaratkan seperti hal Mickey Mouse bisa ngomong. Betul? Seekor tikus bisa ngomong. Binatang-binatang di laut, kalau kita lihat seringkali anak-anak kita lihat SpongeBob, itu binatang-binatang di laut bisa ngomong. Itu adalah antropomorfis, saudara. Saudara bisa ngerti juga Donald Bebek, ada macam-macam. Kita sering lihat film kartun atau film fabel, itu beruang bisa ngomong, domba bisa ngomong. Saudara pernah kayak Donald Bebek, Mickey Mouse, Walt Disney, terus Masha and the Bear, terusnya apa lagi, anak-anak suka Peppa Pig, itu binatang-binatang bisa ngomong. Betul saudara? Itu adalah antropomorfis, pengandaian. Ingin apa? Kok penciptanya itu ingin apa? Penciptanya itu ingin menyampaikan pesan dengan mudah seperti gaya manusia. Betul saudara? Dan ternyata di Alkitab itu sudah dilakukan oleh Tuhan kita. Melalui perantara penulis-penulis di Alkitab itu. Mereka berkata tentang antropomorfis. Seperti Raja Wali, seperti singa Yehuda. Betul saudara? Dan ada ayat juga. Akulah pintu. Betul saudara pernah dengar? Di Yohanes berkata, akulah pintu. Bukan berarti Yesus itu seperti pintu. Tapi dia menggambarkan dirinya kalau dia adalah seperti pintu. Pintu itu akses masuk. Betul saudara? Tempat kita bisa memasuki sesuatu. Tempat kita disambut. Itu adalah pintu. Dan Daud sendiri berkata, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Dan Alkitab sering berkata tentang antropomorfis. Pengertian-pengertian ini yang membuat kita semakin paham. Oh, isi Alkitab itu seperti ini. Oh, Tuhan itu pengen seperti ini. Betul saudara? Dia mengumpamakan dirinya seperti seorang gembala kepada domba-dombanya. Dan kita ini dianggap seperti domba-domba dari Yesus. Dan saya mempelajari domba-domba itu seperti apa sih? Kok Tuhan mengibaratkan kita seperti domba? Kok Tuhan gak mengibaratkan kita seperti sapi? Atau singa-singaku? Kan lebih keren mungkin saudara. Atau Tuhan ngomong Raja Waliku. Kan lebih keren. Betul saudara? Atau saudara pernah ngomong lebih keren kambing. Karena saya suka kambing. Ya silahkan. Tapi Yesus yang kita sembah mengibaratkan setiap kita, mengantropomorfis setiap kita adalah sebagai domba-dombanya. Siapa yang pernah piara domba di sini? Saya rasa nggak ada yang pernah piara domba ya. Paling pol, oh nanti kalau mau ini kan bentar lagi mau potong kurban. Oh saya jualan gitu. Dulu rekan kita ada yang jualan babi, bukan jualan domba. Betul ya Ko Heri ya? Jualan babi, dia bukan jualan domba. Saya nggak ngerti sifat-sifatnya babi seperti apa.
Tapi di Alkitab jarang ngomong babi. Atau Tuhan pernah berkata, kamu adalah babi-babiku. Wah enggak juga kan, maupun kita suka babi toh ya. Tapi Tuhan mengibarkan kita sebagai domba-dombanya. Amin. Yesus sendiri berkata, akulah gembala yang baik di Yohanes. Kita mau coba menggali sifat domba itu seperti apa. Kita mau buka di Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 11 sampai 13. Yohanes 10 ayat 11 sampai 13 berkata seperti ini saudara. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Dengan kata lain, gembala yang baik itu memperhatikan domba-dombanya dan tidak seperti seorang upahan, tidak seperti seorang bayaran. Saya nggak ngomong karyawan, saudara. Karyawan itu ada yang baik loh. Karyawan itu ada yang loyal. Tapi kalau seorang bayaran, seorang upahan, kita berkata, ketika serigala datang, mereka akan pergi. Dari ayat ini pun kita belajar. Saudara percaya? Semua bumi ini, kekayaan alam adalah milik Tuhan? Percaya enggak? Bukan milik kita, benar. Rumahmu milik siapa? Ayo. Mobilmu milik siapa? Ayo. Jujur saudara. Tapi Tuhan ngomong, kamu adalah pengelola. Ini konteks yang lain sih. Tapi ketika saya baca ayat ini, kita ini harus hidup bukan sebagai upahan. Tapi kita ini harus hidup sebagai pengelola-pengelola yang bertanggung jawab. Artinya apa? Semua itu titipan. Ada lagunya loh. Semua itu titipan. Lagu dunia itu. Tapi percayalah, semua itu titipan. Kita lahir, ada yang bawa mobil, ada yang bawa emas, gelondongan dari surga. Enggak ada. So. Kita mati nanti. Pernah saudara? Ya mungkin pernah ya, di peti matinya dikasih emas, dikasih apa. Tapi percayalah 5 tahun, 10 tahun digali, dicolong itu. Itu kejadian di kuburan Penggung sana itu loh. Banyak pencurian harta-harta orang mati itu. Karena kita datang tidak membawa apa-apa. Dan kita pulang tidak membawa apa. Dan semuanya itu adalah titipan. Betul saudara? Setuju ya? Dan kita harus menjadi pengelola-pengelola yang baik, bukan sebagai upahan. Kalau upahan itu karep dewek, ada serigala datang, ya melayu. Tapi kalau karyawan yang baik, dia akan mempertahankan domba-dombanya. Seringkali saya ngomong sama pegawai saya nggak bisa 24 jam ngawasin kamu. Tapi biarlah kamu menjadi seorang karyawan yang baik. Karyawan yang bertanggung jawab. Artinya apa? Maupun ini milik bosnya, maupun ini milik Tuhan, tapi kita perlakukan seperti milik kita sendiri. Karena ada firman-Nya, siapa setia pada harta yang kecil, dia akan menerima harta sesungguhnya. Kalau kamu setia kepada harta orang lain, yang kamu hari ini, mungkin kamu punya bos, mungkin kita punya atasan, jadilah karyawan yang baik. Kalau hari ini kita ada dalam dunia ini, semua adalah titipan, betul saudara? Jangan jadi upahan, tapi jadi pengelola, jadi pelayan yang bertanggung jawab. Maupun gak ada Bu Nani, ya tetap melakukan bagiannya. Maupun gak ada bosnya, ya tetap melakukan
melakukan bagiannya. Dan terlebih daripada itu, Tuhan itu punya CCTV di mana-mana loh, saudara. Kalau sekarang kita ngomong, wah masa iya? Sekarang aja gedung ini CCTV-nya di mana-mana. Apalagi surga itu punya CCTV di mana-mana. Hati-hati, jangan sampai kita menjadi seorang ternyata upahan. Amin. Nanti itu kita akan bahas berikutnya. Tadi ayat berkata, domba-domba itu diperhatikan oleh gembalanya. Dan Yesus menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala. Dan jikalau kita tahu kita adalah domba-dombanya, kita mau belajar saudara. Apa sih sifat-sifat domba itu? Karena domba-domba itu kalau enggak punya gembala, mereka itu akan bingung saudara. Kita baca ya, di Matius 9 ayat 35 sampai 36. Yesus sendiri berkata seperti ini. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Perhatikan, karena mereka lelah oleh hidup dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Hari-hari ini kita lelah, kita terlantar, kita merasa tersisih, kita mudah dipermainkan oleh dunia ini, atau mungkin kita gampang dijerat oleh iblis. Kita butuh gembala dan butuh gembala yang baik, yaitu Yesus. Amin. Karena tanpa gembala yang baik itu, kita bisa dihancurkan, kita bisa terlantar, dan kita mudah lelah. Karena seekor domba harus punya gembala. Dan biarlah gembalamu adalah Yesus Kristus Tuhan. Hari ini persamaan apa? Kita ini manusia yang lemah, betul saudara? Dan domba itu ternyata adalah di antara binatang-binatang ternak yang lain, dia adalah binatang yang lemah. Yang pertama, karakteristik dari seekor domba itu adalah binatang sosial ternyata saudara. Saudara, manusia adalah makhluk sosial, sama loh sama domba ternyata. Suka berkerumun, suka bergerombol, suka kumpul-kumpul. Itu ternyata domba itu seperti itu. Domba itu binatang sosial. Kalau manusia itu manusia sosial. Yang kedua, domba itu ternyata mudah panik. Ada yang di sini suka panik? Sama domba. Domba itu pada dasarnya adalah binatang penakut. Yang ketiga, domba itu ternyata binatang yang bodoh bila dibandingkan dengan binatang yang lain. Jadi domba itu kalau dia kecepit pagar, dilepasin sama gembalanya, besok-besok bisa kecepit ke tempat yang sama loh. Domba itu kalau keprosok di suatu tempat, besok-besok bisa keprosok di tempat yang sama loh. Itu domba. Sekarang saya mau tanya pada saudara semua, manusia sama enggak? Sama ternyata. Hari ini keprosok di tempat yang sama, besok keprosok lagi di tempat yang sama. Dulu pernah keprosok di perjudian, besok-besok judi lagi. Hari ini nipu, besok-besok nipu lagi. Hari ini jatuh dalam perzinahan, bertobat tangis-tangis, minta ampun. Besok-besok jatuh lagi ke tempat perzinahan lagi. Ternyata manusia itu sama domba. Amin. Yang keempat, domba tidak punya mekanisme untuk mempertahankan dirinya. Artinya apa? Domba itu nggak punya kuku yang panjang seperti singa nyakar. Domba nggak punya taring yang tajam untuk menggigit.
Bahkan domba tidak punya tanduk seperti kambing untuk nyeruduk. Itu domba. Yang berikutnya, domba itu ternyata pandangannya terbatas. Hanya mempunyai jarak pandang sekitar 6 meter. Sedikit ya saudara ya. Hari ini ada yang punya pandangan hanya 6 meter? Saya rasa enggak lah. Betul. Tapi domba itu hanya punya pandangan 6 meter ke depan. Jadi kalau 10 meter di depan ada lubang, enggak tahu saudara. Yang berikutnya, domba itu adalah binatang, setelah diselidiki, binatang yang keras kepala. Nah, coba semua masing-masing pegang kepalanya. Keras enggak ya? Dalam nama Tuhan Yesus. Gitu. Ternyata domba itu binatang yang keras kepala. Karep dewek. Itu domba. Dan yang ketujuh, domba tidak dapat menahan beban yang berat. Maksudnya apa? Domba kan saya nggak pernah lihat domba dikasih beban. Salah saudara, domba itu harus dicukur bulunya. Setiap 2 bulan sekali harus dicukur bulunya. Kalau nggak dicukur itu jadi gembung. Dan pada akhirnya domba itu tidak bisa menahan berat bulunya sendiri dan jatuh terbalik. Dan jatuh terbalik, kalau nggak gembalanya nolongin, itu bisa semalam-malaman ya gitu terus, terbalik terus. Nggak ada yang bisa nengkurupin lagi, nggak bisa. Ya udah terlentang aja semalam-malaman dan pada akhirnya mati. Itu domba. Nggak bisa menahan berat tubuhnya sendiri, itu domba. Dan yang ke-8, domba adalah binatang yang paling membutuhkan perawatan. Saudara tahu, hidungnya domba itu sering ditempelin lalat. Dan gembala harus mengoleskan minyak di hidungnya dan matanya. Ketika nggak dioleskan minyak dan hidungnya nggak diolesin minyak, itu akan lalat, akan nempel dan nempel terus. Dan akan mengakibatkan kebutaan dan kehilangan indera penciuman di domba. Makanya gembala itu selalu setiap hari bahkan mengoleskan minyak ke matanya dan hidungnya. Itu domba. Dan domba nggak bisa ngolesin sendiri. Hanya gembalanya yang bisa ngolesin. Karena domba itu paling membutuhkan perawatan. Dan ketika domba itu hidungnya ini kena lalat atau kemasukan lalat, domba itu akan menjadi gila. Dan domba itu akan membenturkan kepalanya ke tembok atau ke benda keras. Dan akhirnya dia mati. Makanya gembala harus mengoleskan minyak ke hidungnya. Supaya lalat itu gak masuk ke dalam. Dan lalat itu bertelur, membuat larva dan membuat kerusakan otak. Itu domba. Yang ke-9, domba itu suka dengan hal-hal yang rutin. Coba tanya sama dirimu, saya suka gak ya sama hal-hal yang rutin? Domba berarti. Domba. Dari 9 tadi yang saya ngomong, semuanya kayaknya, loh kok jelek-jelek semua ya? Kok gak ada yang bagus ya di domba ya? Ini yang ke-10, yang terakhir. Domba mempunyai pendengaran yang sangat baik. Dia bisa membedakan suara gembala atau bukan. Dia bisa membedakan ini suara dari gembalanya atau pencuri atau binatang yang lain. Dan domba sangat peka pendengarannya. Dan ketika saya menyelidiki semuanya ini, saya berkata, ya Tuhan, ternyata kita ini adalah domba-domba yang butuh yang namanya gembala. Dan satu-satunya keunggulan dari seekor domba adalah dia mempunyai telinga yang peka. Telinga yang mengerti ini suara siapa.
Kita buka di Yohanes 10 ayat 4 sampai 5. Yohanes 10 ayat 4 sampai 5 berkata, jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Dengar firman Tuhan, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal. Berapa waktu yang lalu kita nonton film, saudara ingat? Ingat ya saudara. Jadi masalahnya bukan Tuhan yang tidak berbicara. Bukan Tuhan yang tidak mau bicara sama kita. Sejak kita dalam kandungan ibu kita, ternyata Tuhan sudah bicara. Karena Daud sendiri berkata, Yeremia sendiri berkata, aku telah memanggil engkau dari ketika engkau di dalam kandungan rahim ibumu. Yeremia itu dipanggil. Bahkan Samuel pun dipanggil. Bahkan Daud pun ngomong, Tuhan engkau yang menenun hidupku di dalam rahim ibuku. Jadi bukan Tuhan yang tidak pernah bicara. Tapi masalahnya adalah kita mau dengar atau kita mau taat atau kita mau mendengarkan apa yang Tuhan ngomong. Itu permasalahannya. Apakah kita mau dengar suara gembala kita atau kita hanya mau dengar suara-suara yang lain di luar kita. Di 1 Samuel 15 ayat 22. 1 Samuel 15 ayat 22 berkata begini. Di bahasa Indonesia sehari-hari. Tetapi, ini yang saya mau bacakan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak-lemak domba-domba jantan. Di ayat bahasa Indonesia sehari-hari berkata seperti ini. Tetapi Samuel berkata, manakah yang lebih disukai Tuhan? Ketaatan atau kurban persembahan? Taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan korban. Patuh lebih baik daripada lemak domba. Hari ini biarlah setiap kita maupun Tuhan yang kita sembah, mungkin kita nggak lihat setiap hari. Tetapi kita harus taat. Kita harus taat. Kita harus dengar-dengaran suaranya. Kita harus memperhatikan suaranya. Apakah suara itu lembut? Apakah itu suara itu keras? Apakah dia berbicara lewat keadaan? Bahkan mungkin dia berbicara lewat anak-anak kita. Bahkan dia berbicara lewat karyawan kita. Tapi biarlah kita mendengarkan. Apakah ini suaranya atau bukan? Beberapa waktu yang lalu kita sudah banyak bicara tentang bagaimana kita dengar suara Tuhan. Betul saudara? Tapi jangan cuma pengen, hanya cuma mencari. Hanya cuma ingin mengenal. Jangan menguji tok. Tapi biarlah hari ini kita benar-benar mau taat. Mau taat, patuh. Daripada istilahnya seperti Samuel berkata. Apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti pada kita mendengarkan suara Tuhan? Mari kita punya ruang dan waktu untuk mendengarkan suara Tuhan. Ketika kita olahraga, ketika kita lagi nyetir mobil, ketika kita lagi merenungkan firman Tuhan, ketika kita lagi sendiri di rumah, ketika kita lagi apapun, lagi masak sekalipun, saya percaya Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Ayat yang berikutnya saudara. 1 Petrus 2 ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Tuhan adalah gembala yang baik. Makanya Daud berkata di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Saya begitu senang ayat ini saudara. Dan saya percaya Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 itu yang akan menjadi terjadi dalam hidup kita. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan pernah kekurangan aku.
Dan di ayat terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 begitu indahnya saudara. Dan saya percaya itu terjadi hari-hari ini dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah takut karena Dia Tuhan menjadi gembala kita. Sekalipun kita dalam lembah kekelaman sekalipun, saya percaya dan yakin gada dan tongkatnya itu yang akan membawa kita sampai kita membawa kita sampai kita disiapkan hidangan di hadapan kita. Amin. Dan Dia Tuhan yang akan mengurapi setiap kita dengan minyak. Amin. Yang berikutnya saudara, ayat yang terakhir di Amsal saudara. Amsal 1 ayat 33. Tetapi siapa mendengarkan Tuhan, tetapi siapa yang mendengarkan aku yaitu Tuhan, ia akan tinggal dengan aman. Terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Hari-hari ini saya percaya Tuhan yang menjadi gembala kita. Tapi kita, isunya adalah kita harus dengar suara gembala kita. Jangan seperti domba yang tidak butuh gembala. Tapi kita adalah domba-dombanya yang butuh gembala. Dan kita harus taat. Taat dipupuk dari hal yang kecil saudara. Temu-temu saudara mungkin mau nonton drakor atau mau nonton sinetron. Temu-temu di hati ini ngomong, masuk kamar, baca Alkitab. Nanti Tuhan, ini sinetronnya tinggal mau tamat. Sinetronnya lagi rame-ramenya Tuhan. Ini kayaknya dia mau mati nih Tuhan, sinetronnya nih. Suaminya mau ninggalin dia. Percayalah saudara, sinetron tinggal sinetron. Tapi kita lebih memilih taat. Mungkin kita masuk ke kamar kita ambil Alkitab kita saat teduh di hadapan Tuhan. Kita nyanyi di hadapan Tuhan. Kita deklarasi di hadapan Tuhan. Taat adalah perkara yang kecil, tapi membuahkan sesuatu hal yang besar dalam hidup kita. Amin saudara. Seperti ayat berkata, tetapi siapa yang mendengarkan Tuhan, ia akan tinggal dengan aman dan terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Malapetaka itu ujuk-ujuk saudara. Malapetaka itu nggak bisa direncanakan. Malapetaka ada di mana-mana. Tapi percayalah, kalau kita mengikuti gembala yang baik, kita taat, kita dengar suaranya, kita semua akan aman. Amin. Ngomong kanan kirinya, aku akan aman di dalam Yesus. Aku akan aman di dalam Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkaulah gembala yang baik. Dan kami aman bersama dengan Engkau. Kami memang seperti domba-domba Tuhan. Tapi kami tidak mau domba-domba tanpa gembala. Kami mau menjadi domba-domba yang mau dengar-dengaran suara-Mu. Kami mau tinggal aman bersama dengan Engkau. Dan kami percaya ketika kami mendengarkan Engkau, ketika kami tinggal bersama dengan Engkau, kami terlindung dari yang namanya kedahsyatan. Kami terlindung daripada malapetaka. Engkau luputkan setiap kami. Dan kami percaya hari ini ada sukacita surga, ada damai sejahtera Tuhan, ada kasih setia Tuhan yang mengikuti setiap kami. Dan kami tak berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Bangsa dan negara kami tetap tinggal aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Kami percaya apapun dunia berkata, virus mulai menyerang apapun, tapi kami percaya kami ada di dalam perlindungan-Mu. Kami mengikut gembala kami yang baik. Dan kami akan menemukan padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur buat hari ini. Kalau sebentar kami mau pengurapan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya pengurapan yang baru Tuhan. Kami meminyaki kepala kami Tuhan. Seperti tadi firman Tuhan berkata, domba-domba itu harus diminyaki. Kami mengurapi kepala kami. Kami mengurapi mata kami Tuhan.
dengan minyak. Kami mengurapi pendengaran kami, biar kami dengar-dengaran akan Engkau. Kami mengurapi hati kami. Kami mengurapi mulut kami. Bahkan kami mengurapi hidung kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, keselamatan, keluputan menjadi bagian kami. Kami juga mengurapi tangan kami Tuhan. Tangan yang penuh dengan susu dan madu. Tangan yang membawa kami menjadi apapun yang kami pegang. Menjadi besar, menjadi mendunia, memberkati banyak orang. Kami percaya juga kaki kami Tuhan. Kaki yang kuat, kaki yang melangkah seperti apa yang Kau mau. Dan langkah-langkah kami adalah langkah-langkah yang akan penuh kemenangan. Dan kami percaya Tuhan, kami mengurapi tegar tengkuk kami Tuhan. Ketidakpercayaan kami, kebebalan kami, kebodohan kami seperti domba. Kemunafikan kami, kejelekan kami urapi semua di dalam nama Tuhan Yesus menjadi bagus, menjadi baik, menjadi karakter Kristus. Kami percaya menjadi domba-domba yang mempunyai gembala. Dan kami mengikut Engkau kemanapun Engkau pergi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, anugerah, berkat yang dari surga mengurapi setiap kami, menaungi setiap kami. Kami ketika kami masuk kami diberkati, dan ketika kami keluar kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Dan langkah-langkah kami hari ini adalah langkah-langkah penuh dengan kemenangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.